Yesus ketika jadi guru, murid-muridnya itu orang mana? Orang Yahudi kan? Ya, Bukan orang Malaysia kan? ya, tapi dia diutus pada orang yang bukan Yahudi, Bang Juma. Di mana Untuk itu tertulis? ada, Bang. Nah, ini sulitnya. Kelebihan kami umat Islam itu, Bang. Kelebihan kami umat Islam itu. Sebodoh-bodohnya kami Al-Quran. Ketika ada orang di luar Islam menyampaikan berita tentang Islam, kami akan mampu mengkanter. Meskipun kami tidak ahli dalam Al-Quran. Nah, sekarang ini ketika saya berbicara tentang fakta yang ada di Bible, saudara saya sebagai Kristen, bahkan sebagai pendeta pun itu sulit untuk membantah. Karena yang saya sajikan adalah literasi yang ada dan kemudian secara histori. Titik pemisah antara Yesus dan ajarannya dan juga oknumnya yang diajarin, yaitu murid-muridnya Bani Israel, dengan orang-orang yang datang kemudian mengklaim sebagai murid tapi bukan Bani Israel, seperti Anda inilah misalnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam kitab Matius 24. Matius 24. Ya. Atau gini. Abang mau diskusi dengan saya pakai akal atau pakai doktrin? Pakai akal atau pakai doktrin? Pakai akal lah, Bang Juma. Oke, baik. Dengarkan saya kalau gitu. Saja. Ya, singkat-singkat aja kita. Yesus sebelum berpisah dengan muridnya, di dalam Yohanes 16, data nomor 7, nomor 8, Yesus berkata begini kepada Bani Israel. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur atau penolong lain itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dia akan diutus kepadamu. Jadi tidak ada kata aku. Lembaga Bible Indonesia menamai kata aku biar dianggap keren di situ. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dia akan datang kepadamu. Pertanyaan saya, menurut Yesus, dia harus pergi, sebab kalau dia tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Nah, penghibur yang datang menurut Yesus ini siapa? Oknum lain atau Yesus sendiri? Kalau kami, Yesus berbicara tentang Roh Kudus tuh, Bang. Nah, yang datang Roh Kudus apa Yesus? Roh Kudus. Oke, tepuk tangan untuk itu. Jadi kita sepakat, Anda dan saya sepakat, yang datang adalah Roh Kudus. Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Maka aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Yesus pergi, tak terangkat dia ke langit. Yang datang adalah Roh Kudus. Sepakat kita ya? Iya, Bang. Tahun 52, ketika ada orang yang mencari murid-murid Yesus untuk dianiaya, dibunuh dan seterusnya, bernama Paulus. Dia mengaku ketika dia ke Damsyik, di dalam Kisah Para Rasul 22, di situ dia mengaku bertemu dengan siapa? Dengan Yesus Kristus, Bang. Nah, sekarang pertanyaan saya kembalikan kepada saudara. Tadi Yesus berjanji yang datang setelah dia Yesus Kristus atau Roh Kudus? Macam mana, Bang? Macam mana? Lagi sekali. Ya, tadi Yesus berjanji kepada pengikutnya akan datang Roh Kudus atau Yesus? Roh Kudus. Mantap sekali. Yang datang kepada Paulus siapa?
Oh, okey. Dapat menangkap. Oke, saya catat itu ya. Di situ ada kesalahan skenario yang dilakukan oleh Paulus. Dia tidak cerdas ternyata, lebih cerdas Bang Suma ternyata. Nah, sekarang kok bisa yang datang kepada Paulus itu Yesus? Ada apa ini? Jawabannya adalah untuk menggenapi nubuatan Yesus. Di mana nubuatan itu? Menurut Yesus, dia katakan, Yesus mengatakannya di dalam Matius 24, nomor 4 dan nomor 5. Apa kata Yesus? Di Matius 24. Kepada murid-muridnya orang Yahudi. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saya ulang lagi nih, saya ulang lagi, biar lebih masuk lagi poinnya. Menurut saudara, ketika Yesus menasihati muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, akan datang banyak penyesat memakai nama siapa? Nama dia bang. Nama Yesus. Dan gelarnya apa? Mesias atau Kristus, betul? Betul. Nah, Betul. siapa yang menggenapi itu? Mengaku bertemu dengan Yesus Kristus, itu siapa? Oh, okey. Maksudnya Paulus. Jadi, Maksud abang Paulus kah? iya. Siapa lagi? Makanya Paulus itu mengirim surat, bukan mengirim surat ke Yahudi. Mengirim surat ke sana, keluar daripada Yahudi. Kenapa? Karena tidak mungkin Yahudi bisa diajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Filipi 3 nomor 8, hukum Taurat itu sampah. Tidak mungkin Benar Yahudi. juga, Ahmad. Iya, gimana? Silakan. Paulus tak membatali ajaran Taurat bang. Kata siapa? Secara seremonial tu ada. itu hukum yang dibuat sendiri. Setelah dibatalkan semua hukum Tuhan, dia bikin replika. Dia bikin kemudian sesuatu yang sama dengan hukum Tuhan. Dia sendiri yang membatalkan hukum Tuhan, habis itu dia bikin hukum yang sama supaya dianggap orang-orang yang disesatkannya ini masih melakukan hukum Tuhan. Saya kasih data ya. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalau hari ini Anda tidak membunuh, Anda tidak berzina, itu bukan karena mengikuti hukum Taurat, tetapi mengikuti perintah baru yang dibentuk, yang dibikin oleh Paulus. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya rangkumkan tentang kedatangan Yesus Kristus dan juga kemudian penyesat beserta dengan Roh Kudus. Kata Yesus, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus ini tidak datang. Aku harus pergi supaya Roh Kudus ini datang. Yang kedua, yang datang siapa? Yang kedua, ada dua sosok yang datang. Yang pertama Roh Kudus, yang kedua adalah penyesat. Penyesat ini mengaku Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah kedatangan sosok mengaku Yesus Kristus? Bang, saya rasa kedatangan Yesus yang kedua kali itu merujuk kepada akhir zaman bang. Nah, itu dia. Sebentar saya uraikan. Sebentar saya akan jelaskan kepada saudara. Untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Ini sudah terbukti. Tahap pertama kita sudah membuktikan bahwa ternyata menurut Yesus, menurut Yesus yang datang itu adalah Roh Kudus. Tetapi selain Roh Kudus, ada juga yang datang penyesat. Siapa penyesat itu? Memakai nama Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan saya, Bung, siapa yang memimpin mulut
Paulus untuk mengatakan Tuhan kepada oknum yang dia tidak tahu itu? Tak tahu saya Bang Zuma. Nah, jadi kemudian ketika dia mengatakan akulah Yesus Kristus yang kau aniaya, tergenapi enggak terkait dengan penyesat tadi? Okey, lanjut Bang, lanjut. Nah, karena yang harus datang itu adalah Roh Kudus, bukan Yesusnya. Jadi pertanyaannya, kapan Yesus datang? Yang asli nih. Kan gitu. Betul? Betul. Oke, buka Matius 24 nomor 23. Nomor 3 dulu. Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Dan tanda kesudahan dunia ini. Yesus sebelum menjawab tanda kedatangannya, dia mengatakan, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Artinya bahwa sebelum Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku, dia lebih dulu mengatakan waspada. Jangan sampai bukan aku yang datang, kamu anggap aku. Hati-hati. Akan banyak orang yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan pernah kau percaya, kata Yesus. Sebab kalau aku yang datang diiringi tanda-tanda ini. 1, baca di dalam Matius 27. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan anak manusia. Jadi ketika Yesus itu datang, dia sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Lalu Yesus katakan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang kemudian berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit berguncang. Pada waktu itu akan nampak aku di tengah langit, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat aku datang di tengah-tengah awan di langit. Itu tanda ketika aku datang. Pertama, seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Yang kedua, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kalau aku yang datang. Dan ternyata tanda itu sekaligus sebagai akhir kehidupan dunia. Ya bang, itu tanda hari akhir. Okey. Hari akhir tu. Okey, sekarang pertanyaannya adalah, apakah tanda itu ada ketika ada sosok mengaku Yesus Kristus kepada Paulus? Apakah tanda itu ada? Okey, saya faham maksud bang. Maksudnya bukan Yesus yang datang tu. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda itu menyertai aku. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah. Waspadalah, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab kalau aku yang datang diikuti oleh tanda-tanda tersebut. Kalau tidak ada tanda-tanda tersebut, mau 1 miliar orang mengaku aku Yesus Kristus, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Kata Yesus tuh, jangan kau percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Jadi apabila ada orang berkata, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Kembali saya bertanya, ketika Paulus datang kepada muridnya mengaku bertemu Yesus di padang gurun, apakah murid-murid akan percaya atau tidak percaya bila mana mereka mengingat pesan Yesus? Silakan. Oh, itu di padang gurunnya. Kejap bang. Itu di padang gurunnya ketika pengakuan Paulus jumpa Yesus tu. Iya, dia di padang gurun.
Dia menuju ke Damsyik. Bisa dibaca di dalam 2 Tawarik. Di dalam 2 Tawarik, 2 Raja-Raja. Di situ kemudian Paulus sendiri mengatakan, di 1 Raja-Raja 19 nomor 15, di situ dikatakan begini. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Berarti Damsyik itu padang gurun. Paulus mengaku bertemu Yesus di Damsyik, menuju ke Damsyik, berarti menuju padang gurun, menuju ke Damsyik. Tergenapi itu. Lalu di dalam bilik di situ dalam bahasa Yunani temeong. Temeong itu artinya kamar rahasia, bilik rahasia. Paulus mengaku bertemu Yesus di dalam sel penjara. Sel penjara itu adalah bilik rahasia, nggak boleh sembarang orang masuk. Cuman yang ada di dalam itu bilik rahasia. Bilik itu yang masa Yesus jadi buta tu ke Bang Juma? Kenapa? Sebab lepas daripada pengakuan, sebab lepas tu Paulus tu dia jadi buta mata dia. Kalau Anda melihat tidak ada tanda-tanda buta itu kemudian jadi orang menerima wahyu. Orang yang kerasukan setan itulah yang biasa langsung buta. Makanya Yesus selalu mengobati orang buta. Ketika Yesus mengobati orang buta, Yesus mengatakan apa? Dosamu telah diampuni. Kenapa? Karena orang itu kemudian kena kutuk. Begitu sembuh, matanya bisa melihat. Jadi orang buta itu bukan menandakan bahwa dia kena ketemu Tuhan. Tidak. Jadi dalam bilik itu artinya ketika Paulus di dalam penjara, bilik rahasia, dia menulis surat. Apa bunyi suratnya? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi menerima Injil dari Yesus. Berarti dia mengatakan Yesus itu bukan manusia. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus itu adalah datang sebagai manusia? Nah, Pauluslah itu. Karena Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Berarti Yesus bukan manusia menurut Paulus. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu adalah iblis. Itu adalah penyesat, antikristus. Nah, sekarang kembali kepada tema kita. Anda bertanya, kenapa Anda sering menyerang Paulus? Sebenarnya nggak perlu diserang Paulus itu. Karena Paulus itu sudah menggenapi apa yang tertulis dalam Bible itu sendiri. Tadi Yesus mengatakan, yang datang setelahku adalah Roh Kudus. Namun ada juga penyesat yang datang setelahku mengaku Yesus Kristus. Paulus berkata bertemu dengan Yesus Kristus. Yesus berkata, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Akan menyesatkan banyak orang. Pengikut Paulus 2 miliar di bumi ini. Saya simpulkan, Bung. Anda setelah ini boleh menyangga. Sekuat tenaga Anda, so hebat Anda berpikir. Andai saja Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang memakai nama Nabi Muhammad dan berkata sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada saudara, andai saja Yesus berkata begitu, siapa banyak orang yang disesatkan oleh penyesat tadi menurut saudara? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Nabi Muhammad. Mereka akan berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau percaya, sebab mereka akan menyesatkan banyak orang. Menurut saudara, siapa banyak orang yang disesatkan itu? Yang memakai nama Nabi Muhammad itu siapa? Islam. Menurut saudara, yang memakai nama Nabi Muhammad itu siapa? Islam atau Kristen? Islam. Islam. Kalau dalilnya di situ memakai nama Nabi Muhammad, tapi sekarang dia mengatakan tidak. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku.
dan berkata, akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kembali saya bertanya, siapa banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus itu yang penyesat? Tadi Islam karena Nabi Muhammad. Sekarang nama Yesus Kristus itu siapa bang? Islam atau Kristen? Oh, ini kisah ini tak ada hubungan dengan Islam, bang. Nah, sekarang pertanyaan saya, Islam atau Kristen? Yang memakai nama Yesus Kristus di luar Yahudi, Islam atau Kristen? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku, Yesus, dan berkata, akulah Mesias, Yesus Kristus atau Yesus Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka yang banyak orang ini yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan orang lain? Siapa itu? Islam atau Kristen? Waduh. Sejati Tahu aku bang Juma. Sejatinya ketika Anda berbicara Roh Kudus tadi, muncul pertanyaan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Lalu Roh Kudusnya kemana? Roh Kudusnya kemana? Aku akan minta, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong lain ini datang disebut sebagai penghibur. Penghibur ini datang didatangi oleh Roh Kudus. Wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datangnya dari Allah. Sehingga diurai mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Yang mau beriman silakan, yang tidak mau beriman silakan. Itu yang dikatakan kemudian. Nah, itu pengajaran Roh Kudus tuh. Iyalah, betul. Sebab dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Oke, sekarang kita buktikan. Sekarang kita buktikan siapa Roh Kudus itu. Apakah di Islam atau di Kristen? Tadi yang datang kepada saudara adalah Yesus Kristus. Yang datang kepada kami umat Islam adalah Roh Kudus. Mana buktinya? Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul kudusi mir rabbika bil haqqa. Yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad itu adalah Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus. Jelas di dalam Al-Quran. Nah, sekarang yang datang ke Islam adalah Roh Kudus. Yang datang kepada Kristen adalah Yesus Kristus. Penyesat datang memakai nama Yesus Kristus. Yang membawa manusia kepada jalan kebenaran adalah Roh Kudus. Roh Kudusnya datang ke Islam, Yesus Kristusnya datang ke Kristen. Mari kita buktikan, dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Sekarang ketika umat Islam ditanya, Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Bani Israel, Man ansari ilallah, siapa di antara kalian wahai Bani Israel yang akan menolongku mengajarkan jalan lurus ini kepada Allah? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Siapa di antara kalian yang akan mengajarkan aku, yang akan membantu aku melanjutkan misi ini? Nahnu ansarullah. Kata murid-muridnya, kamilah yang akan menolongmu untuk mengajarkan ajaran Tuhan agar manusia Bani Israel menuju kepada Allah. Nah, sekarang mari kita buktikan. Dia Roh Kudus ini akan menyertai engkau selama-lamanya. Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel. Aku adalah utusan Allah kepada kalian. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat.
dari umat Israel. Al-Quran mengatakan, wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Yesus mengatakan, aku utusan Allah hanya untuk Bani Israel. Al-Quran menjelaskan Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Israel. Ajaran Yesus yang datang kepada muridnya masih langgeng sampai hari ini di Islam. Yesus mengaku kepada murid-muridnya, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Di Islam diajarkan itu. Man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku untuk menuju kepada Allah? Nahnu, kami. Subhanallah. Terpapar dengan sangat jelas. Ajaran itu sampai hari ini masih ada. Sekarang ajaran Yesus yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, apakah masih ada di Kristen hari ini? Enggak ada. Saya kasih contoh. Matius 19, Yesus ditanya, Guru, ya, bagaimana cara saya bisa hidup kekal, memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Nah, Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan hukum hikmat Injil kepada Bani Israel, agar mereka kemudian menjalankan hukum yang datang kepadanya untuk mereka tegakkan. Tidak ada di dalam Al-Quran Nabi Isa mengajarkan murid-muridnya untuk lari dari pengajaran yang sudah ditetapkan Allah untuk dirinya. Bagaimana dengan Kristen? Adakah kemudian perintah-perintah Bapa itu masih ada di Kristen? Contoh, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu jelas itu. Nah, sekarang permasalahannya, adakah ajaran itu di Islam? Ada. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Nabi Muhammad mengajarkan kepada seluruh manusia. Isa alaihi salam datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan kemudian pengikutnya kalau dirinya adalah hamba Allah, dirinya adalah nabi. Beliau mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel, sampai hari ini masih menyertai umat Islam. Kalau kita di Kristen, ajaran-ajaran Yesus itu tak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus yang mengajarkan dirinya hanya rasul untuk Bani Israel. Di Kristen diajarkan dia adalah Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia. Tak ada itu diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan Allah. Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Bertentangan. Yesus mengajarkan dengan menjalankan hukum Taurat, maka manusia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan Allah, kerajaan langit. Mana dalilnya? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Bagaimana dengan Paulus? Galatia 5 nomor 4. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka engkau lepas dari kasih karunia. Bertentangan. Yesus yang mengatakan hukum Taurat mendapatkan hidup kekal, Paulus mengatakan tidak ada orang mendapatkan keselamatan karena tunduk kepada hukum Taurat. Bertentangan. Jadi dia akan menyertai engkau selama-lamanya, itu hanya ada di Islam. Andai saja murid-murid Yesus hidup hari ini, Masya Allah, sahabat Sina, syukran. Andai saja murid-murid Yesus hidup hari ini, di sebelah kanan ada Islam, di sebelah kiri ada Kristen, kemana mereka akan pergi?
tentu mereka akan pergi bersama dengan kami umat Islam. Mereka syahadatain, bersaksi tiada Tuhan selain yang mengutus Yesus, dan bersaksi Yesus adalah utusan Tuhan. Mereka bersunat, mereka tidak makan babi, mereka berpuasa, mereka sujud, mereka mandi tahir, mereka mandi junub, mereka kemudian membersihkan diri dari hadas, dari najis, dari tamek. Mereka kemudian ketika masuk ibadah lepas alas kaki. Sebelum masuk ibadah mereka membersihkan tubuh mereka, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Jadi ketika murid-murid Yesus itu hidup hari ini, maka mereka akan bersama kami ke masjid ibadah. Dia mustahil ke gereja. Sekira demikian untuk sementara. Saudara silakan bertanya. Mungkin ada rekan-rekan saya yang ingin menjawabnya. Saya baca WA sebentar. Silakan. Wah. Oh, minta maaf Abang Juman, saya tak tahu nak tanya apa lagi. Tapi saya faham benar apa yang Abang Juman cakap tu. Nah, sekarang begini sahabatku. Anda yakin besok hari Senin? Ya, betul, besok Senin. Ada upaya, ada kekuatan untuk bisa menolak agar ditunda. Jangan Senin dulu, tetap aja dulu Minggu. Oh, tak boleh lah. Tak boleh. Begitulah kematian yang akan datang kepada saudara. Anda mau benar atau Anda tidak benar, tetap aja menuju kepada kematian. Anda mau menyembah kepada Tuhan yang benar atau tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, maut itu akan datang. Ada masa di mana bumi tak mau lagi dipijak oleh saudara. Ada masa oksigen ogak masuk lagi ke rongga dada saudara. Ada masa saripati tanah tidak mau lagi Anda rasakan dalam tubuh Anda. Ada masa itu. Ada masa di mana orang berbincang-bincang di samping Anda tapi Anda tak mendengarnya. Ada masa di mana orang tertawa di depan Anda tapi mata Anda tak bisa melihatnya. Ada masa di mana orang masih tersenyum tapi Anda berurusan dengan alam gaib. Pada masa apa itu? Ketika makhluk-makhluk yang menggunakan jubah hitam sudah berbaris di hadapan saudara. Mereka datang pelan-pelan, lalu mengambil Anda, memisahkan antara Anda dengan ruh Anda. Sesuatu yang tidak pernah berpisah sejak Anda diciptakan sampai Anda kemudian mati, itu kala itu akan berpisah. Jasad dan ruh tidak pernah berpisah sedikit pun. Dua esensi kemanusiaan ini akan dipisahkan oleh maut. Saat itulah tak ada lagi penyesalan. Tak ada lagi kemudian penyesalan yang bisa membuat Anda kembali untuk menjadi benar. Hari ini Anda bertemu dengan saya, Bang Suma. Tugas saya hanya memberi peringatan. Kalau hari ini saya memberikan peringatan, lantas kemudian saudara masih menganggap ini adalah hal sepele, silakan, itu hak Anda. Tapi ingat, akal dan kitab suci itu harus sejalan. Jangan tidak sejalan. Sebuah pabrik ketika mengeluarkan mobil, maka manual booknya, buku panduan penggunaan mobilnya harus sama. Apa yang ada pada mobil, itu juga yang harus ada di dalam buku panduan. Begitulah Tuhan menciptakan manusia. Memori berupa akal harus sesuai dengan buku yang kita imani sebagai kitab suci, untuk menuntun kita kepada jalan lurus. Kalau antara produk dengan bukunya bertentangan, orang nggak akan bisa sampai jalan lurus. Bengkok sana sini, nabrak sana sini. Karena itulah kemudian ketika ada sebuah kitab bermasalah dengan akal, maka kitab itu bermasalah dengan kehidupan akhirat kita. Karena buku ini wajib mutlak dari pencipta yang maha tahu. Maka tolak ukurnya dia menciptakan akal. Sejatinya dia tahu kemana akal ini akan berpikir, kemana kemampuan manusia ini akan bernalar. Maka buku yang diutusnya, yaitu kitab suci, harus seirama, satu ketukan, satu not, satu gelombang dengan akal serta buku suci itu.
Kalau ada buku bertentangan dengan akal, hanya ada dua. Buku ini bukan firman Tuhan, atau orang tersebut yang ada gangguan jiwa. Itu. Nah, kembali kepada tema. Saudara sudah menemukan kebenaran itu. Ada kebenaran itu di hadapan saudara. Tapi mungkin karena yang menyampaikan adalah orang yang beda agama, Anda tolak. Tapi kalau pendeta atau pastor yang mengajarkan Anda meskipun salah, karena satu frekuensi, Anda terima. Itu namanya zolim. Itu namanya batil. Nabi ketika datang, Rasul ketika datang, dia mendatangi bukan orang yang sudah beragama dengan dirinya, bukan. Tetapi mendatangi orang yang beda agama. Nabi Musa datang kepada Firaun, datang kepada orang Yahudi, datang kepada Bani Israel. Bani Israel itu beda keyakinan dengan Nabi Musa pada kala itu. Nabi Musa datang mendakwai mereka. Di antaranya ada dua kelompok, ada yang menolak, ada yang menerima. Yang selamat yang mengikuti Nabi Musa. Nabi Isa, Yesus, datang kepada Bani Israel. Bani Israel terpecah menjadi dua. Ada yang kemudian menjadi beriman kepada Yesus, ada yang menolak Yesus. Nabi Muhammad juga demikian adanya. Ketika ia datang, yang didatangi adalah orang-orang yang beda pendapat dengannya, beda keyakinan dengannya. Lalu kemudian mereka menjadi dua. Ada yang kafir, ada yang kufur kepada Nabi Muhammad, ingkar kepada Nabi Muhammad, ada yang menjadi pengikutnya. Ketika Bang Suma datang, orang Kristen terpecah menjadi dua bagian. Ada yang mengikuti Bang Suma, yang kedua ada yang tidak mengikuti Bang Suma. Karena beda agama, karena beda keyakinan, ditolak meskipun betul. Itulah yang disebut orang-orang zalim. Itu orang zalim tuh. Nah sekarang ketika Anda mati, tidak ada lagi pilihan. Anda ditimbun kedalaman 1 meter lebih dari permukaan tanah. Gelap. Datanglah kemudian kehidupan akhirat. Apa yang Anda bisa pertanggungjawabkan? Orang yang Anda cintai, yang setiap hari kemudian menemani Anda, nggak ada lagi. Orang yang gereja, yang selalu berkhotbah berapi-api, tak ada lagi. Orang tua kita yang kita cintai, tak ada lagi. Anak-anak kita tak ada. Tinggal kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa mempertanggungjawabkan kehidupan kita ketika di dunia. Kemana hendak kita meminta pertolongan? Yesus, mana ajarannya untuk dia disembah? Pernahkah Yesus meminta Anda untuk menyembahnya? Pernahkah Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Pernahkah Yesus mengajarkan untuk beribadah kepadanya? Pernahkah Yesus mengajarkan untuk beribadah hari Minggu? Pernahkah Yesus mengajarkan agar Anda merasulkan Paulus? Pernahkah Yesus mengajarkan untuk Anda mengkitabkan perjanjian lama, perjanjian baru? Pernahkah Yesus mengajarkan agar Anda kemudian ke gereja? Tak ada. Lalu siapa yang bertanggungjawabkan itu? Siapa? Kepada siapa Anda harus melemparkan? Kenapa kau begini? Saya harus melemparkan kemana? Siapa yang harus bertanggung jawab? Tak ada lagi. Yang ada hanya penyesalan. Kalau detik itu sudah ada, tak ada gunanya. Karena neraka kekal selama-lamanya. Sekarang kita harus paham betul. Islam Kristen harus paham betul. Bagaimana sih kodrat kemanusiaan itu? Membedakan kita dengan binatang itu apa? Apa yang membedakan kita dengan binatang? Kita memiliki 3 keadaan. Yang pertama, kita manusia diberikan kecerdasan. Manusia yang memiliki kecerdasan, tingkat kecerdasan di luar daripada binatang atau makhluk lain. Kita makhluk intelijensi yang memiliki tingkat kecerdasan, memiliki logika, memiliki alat berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dibekali kehendak bebas, free will. Bisa jahat, bisa baik. Bisa kafir, bisa beriman. Bisa Islam, bisa Kristen. Kita memiliki kemudian kesempatan untuk memilih. Dan yang ketiga, kita manusia ini adalah tempatnya diuji. Kambing tidak pernah diuji. Pernah nggak lihat kambing menangis? Mbe, mbe, mbe. Kenapa kamu menangis? Udah 3 kali saya kirim surat ke Bom-Bom, dia nggak pernah balas. Nggak ada itu. Kenapa kau menangis, kambing? Kenapa kau bersedih? Orang tua saya kena stroke, bang. Kambingnya, kenapa kau bersedih? Kenapa kau diam aja dari tadi?
Dari kemarin cuma makan rumput doang bang. Sekali-sekali mau pingin makan Pizza Hut. Kamu kenapa nangis wahai kambing? Soalnya anak-anak udah pada sekolah. Saya umurku sudah tua bang, udah berjenggot, nggak pernah masuk sekolah. Pernah kambing mengalami hal seperti itu? Enggak. Kenapa? Kambing nggak pernah diuji. Jadi kita manusia ini punya kecerdasan, kemampuan berpikir, daya tangkap, sampai pada level kita bisa berkarya, mencipta, berkarya, menentukan sikap. Lalu kemudian setelah itu kita memiliki kehendak bebas. Bisa jadi Kristen, bisa jadi Islam, suka-suka saya. Nah, suka-suka saya ini ditentukan oleh apa? Akalkah? Bahaya kalau bukan akal. Bahaya kalau bukan akal. Kalau cuma karena keturunan, itu bahaya. Harus polanya akal. Yang kedua diuji. Nah, ketika kita diuji ini, kita diuji, kemana hendak kita mengambil keputusan? Ini sekarang saudara ini sedang diuji nih. Ini yang benar yang mana ya? Kayaknya benar deh. Ah enggak dong, enggak mungkin benar. Wah, enggak mungkin. Aku yang benar. Itu ujian. Kalau kambing tidak disuruh, kamu mau menyembah siapa? Menyembahnya atau ini? Kambing tidak disuruh memilih. Kamu pilih Alkitab, Bible atau milih Al-Quran? Tidak bisa. Tapi kalau kita manusia yang memiliki intelektual tinggi dan juga kemampuan untuk memiliki kehendak bebas, maka potensi itu ada sama kita sebelum kematian itu datang. Kenapa orang Kristen yang meninggal setelah merasakan siksaan kubur, mereka tidak balik ke dunia? Hei teman-teman, tinggalkan Kristen, tinggalkan. Kenapa? Aku nih sudah dalam kubur nih, ternyata Kristen itu salah. Atau Kristen itu benar. Kembali dari kubur, dia datang ke orang Kristen semuanya. Hei teman-teman, kau jangan sampai keluar dari Kristen ya. Ternyata Kristen itu benar. Saya sudah merasakan nikmatnya di alam kubur. Begitu juga sebaliknya. Kalau Islam itu benar, kenapa orang yang masuk ke dalam kubur umat Islam hendak keluar mengajarkan anaknya? Hei anakku, jangan pernah kau murtad ya. Biarpun kau tidak makan, yang penting kau mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Abangmu, bapakmu sudah mati dan aku rasakan nikmat ke dalam kubur. Ternyata Islam itu betul. Dan saya lihat tetangga gue setiap hari kena pentungan. Atau sebaliknya, orang Islam masuk ke dalam kubur, balik dia. Anakku, tinggalkan segera agama Islam ini. Kenapa? Karena ternyata kita disiksa di kubur. Islam itu salah. Tapi faktanya kan enggak. Jaraknya cuma 1 meter dari permukaan tanah. Kenapa mereka enggak keluar? Mengajarkan ke kita, Islam salah loh nak, atau Islam benar loh nak. Kenapa enggak diajarkan itu? Karena kita manusia ditugaskan untuk berpikir. Kalau orang mati bisa kembali mengatakan Islam itu benar, ya sudah, maka semuanya orang akan selamat. Atau Kristen yang keluar kemudian mengatakan Kristen itu benar, maka semua akan pindah di Kristen. Atau salah satunya keluar mengatakan agama ini yang salah, tidak ada lagi yang meluk agama itu. Tapi karena Allah memberikan kita kehendak bebas, pintu kematian itu kemudian tertutup untuk kembali hidup. Alam barzah kembali menghadap kepada akhirat dan tidak ada lagi balik ke bumi. Maka kita yang masih hidup di bumi ini masih ada kesempatan. Mari gunakan akal sehat untuk berpikir. Apakah rasional Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, pencipta alam semesta menjadi mayat? Apakah itu rasional? Masuk akalkah itu? Pernahkah diajarkan oleh para nabi? Pernahkah dianut oleh Yesus? Pernahkah digaungkan Nabi Musa? Pernahkah Abraham mengajarkan kepada anaknya sedemikian itu? Ternyata tidak. Lalu kenapa? Kenapa? Kiri kanan kita melihat hari Minggu orang berbondong-bondong menyembah kepada sesamanya makhluk. Kenapa? Karena menggenapi nubuatan Yesus kepada Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka dibekali mujizat-mujizat. Mereka dibekali tanda-tanda dahsyat. Untuk apa? Untuk menipu orang-orang yang tidak berpikir agar mereka bisa terperdaya, agar mereka bisa terjerat dengan tipu dayanya. Kalau hanya seorang yang datang tanpa mujizat, hei, aku itu Tuhan lo, sembah aku. Mau sampai robek mulutnya orang tersebut ngomong, kalau dia tidak tidak ada bawa mujizat, tidak membawakan tanda-tanda dahsyat, tak akan ada yang percaya. Oleh karena itu, penyesat itu dibekali
oleh kemampuan bermujizat, kemampuan kemudian menyembuhkan orang, kemampuan mengobati orang, kemampuan mengusir setan. Itulah kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Apa buktinya? Sebelum itu terjadi, apa buktinya? Bahwa yang dimaksud di sini adalah Kristen. Baca Matius 7 nomor 22-23. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga, wahai Yesus? Apa kata Yesus di data nomor 23? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah Kristen setelah dibacakan dalil kitabnya sendiri ini mereka mau percaya? Tidak. Padahal itu sudah tertulis, tetap aja tidak. Mereka sudah baca, tetap aja tidak. Kenapa mereka tidak mau peduli? Ya tetap aja tidak. Alasannya kenapa? Karena dia terjerat oleh penyesat. Makanya Yesus mengulang ajarannya, bertobatlah, jagalah dirimu agar kamu jangan jatuh dalam percobaan. Waspadalah. Penyesat itu lihai, penyesat itu dahsyat, penyesat itu dibekali dengan mujizat dan tanda-tanda yang kuat. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Ketika murid-murid Yesus kedatangan Paulus, "Hei murid Yesus, iya paman, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun ketika aku ke Damsyik loh." Kata murid Yesus, "EGP, emang lu sopo? Guru saya sudah berpesan jangan kau percaya." Makanya Yahudi sampai hari ini tidak Kristen. Paulus putus asa, akhirnya dia banting setir. Maka dia menulis surat ke jemaat Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8. Apa katanya? Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Selamat. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Selamatlah kalian. Kalianlah yang didatangi oleh Nabi ini. Kalian pula lah yang kemudian menjadi sasaran empuk. Makanya ketika orang Kristen datang dari barat masuk ke Nusantara, ke Indonesia, mengajarkan pribumi untuk menjadi pengikut dari makhluk yang keluar dari kubur, no way. Kami tidak ada jalan untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Kenapa? Sehebat-hebatnya makhluk, namanya makhluk, tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu maha pencipta langit dan bumi, maha suci, tidak mungkin hina keluar dari kubur, nggak mungkin. Saya kira begitu dari saya, saudara. Saya kembalikan kepada saudara. Silakan berpikir, kalau masih ada senjata untuk Anda gunakan menembak saya, tembak saya malam ini juga. Usahakan saya tidak lagi kemudian bisa berkutik. Silakan. Oh jadi bisu aku Bang Juma tak mampu bicara apa-apa. Nanti kalau ada materi yang mungkin menurut saudara bisa diulas, tanyakan kepada pendeta di gereja, oleh pastor atau pandir atau penatua yang ada di Malaysia. Sampaikan ada salam dari Bang Suma. Bang Suma menguraikan Matius 24, Matius 24, Matius berapa tadi? Matius Yohanes 16, Matius 7. Itu Bang Suma uraikan bukan dari Al-Quran, tapi dari Bible itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena sejatinya Bible itu bukan firman Tuhan. Sejatinya Bible itu adalah cerita-cerita yang dikumpulkan. Jadi cerita apapun yang bertebaran di tengah-tengah masyarakat kala itu dikumpulkan oleh pewarta, digabung, dicatat. Karena mereka tidak pernah berpikir kalau buku saya ini akan dijadikan sebagai kitab suci oleh sekelompok orang. Mereka hanya mencatat dari kesaksian-kesaksian mereka temukan, mereka tulis. Pada suatu hari Yesus ditulis lagi, akhirnya menjadi satu kitab. Jadi tidak ada dasar mengatakan bahwa kok bisa saya jadi sesat dari kitab itu ya? Bukankah kitab itu adalah, tunggu dulu, kitab itu menulis apa adanya, apa yang disaksikan oleh orang-orang di situ itu yang dicatat. Makanya Bung, ada keanehan terjadi di dalam kitab saudara, di dalam kitab Roma. Nih, coba kita lihat ya. Kalau di Al-Quran udah final. Kalau di Al-Quran mengatakan
bahwasanya wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir yang benci kepada Nabi Isa alaihissalam, yang ingin mencelakai Nabi Isa alaihissalam, mereka membuat tipu muslihat. Mereka membuat kemudian kesaksian-kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya apa? Tuhan membalas kejahatan mereka, dan Tuhan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Coba kita lihat apa yang disusun oleh Paulus dalam suratnya di Roma 1. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kezaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kezaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepada Allah. Sebaliknya, justru pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, hati mereka menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, yang tidak biologis, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, yang biologis. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan mereka juga memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang tak harus dipuji untuk selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki dengan laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kezaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntunan hukum Allah, yaitu setiap orang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini Paulus menulis surat, tapi suratnya itu kembali kepada jemaatnya sendiri. Inilah yang disebut Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nih, silakan Anda renungkan. Siapa yang dimaksud oleh Paulus ini kalau bukan jemaatnya sendiri? Dan itu tentang kisah jemaat di Roma tuh. Iya. Silakan. Mungkin ada tambahan atau ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Ada mungkin saudara kita Kristen yang lain? Silakan. Kalau ada mau ditanggapi saudara Enslap, silakan. Oh, tak ada Bang Zuma, tak ada. Terima kasih lah Bang Zuma sebelumnya tu. Sama-sama Bang. Sejak di Komal-Komal musim ini banyak yang saya tahu. Banyak yang saya tahu tentang Islam Bang Zuma. Tentang keyakinan mereka, tentang kepercayaan mereka. Tahu saya sekurang-kurangnya, banyak saya tahu dari kawan-kawan saya yang lain. Alhamdulillah. Ya minimal ada ilmu lah Bang. Bang Zuma, aku pikir-pikir dulu lah ya. Aku ni lagi Kristen awam gitu, tak kuat imanku ni Bang. Ya silakan Bang. Perdalam imannya dengan mendalami Bible. Jangan cepat percaya dengan Bang Zuma. Ambil Bible, pelajari baik-baik.
Aku tuh sering juga Bang Teman nonton kau debat sama pendeta-pendeta di Indonesia tuh. Sering aku dengar tuh Bang semua. Alhamdulillah. Iya bang, belajar terus. Saran saya, dalami Bible, kaji Bible-nya baik-baik. Tapi Kalau dengan satu semua, syarat, tapi kalau pakai di akal. Islam itu tadi alamat itu Abang Teman ada cakap sekubur tu, sisaan kubur tu dalam Islam tu untuk orang Islam takkan diseksa ya Bang Mak. Maksudnya Di Islam gini, saya rumuskan. Di Islam itu, ketika yang meninggal ini adalah orang beriman, maka masuk ke alam kubur. Kita lihat ya dalam Al-Mu'minun. Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun diterangkan di sana dengan terinci sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس hum fiha khalidun. Di Islam Allah menggariskan qad aflahal mu'minun, beruntunglah, sungguh-sungguh beruntung orang-orang Islam alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang Islam yang khusyuk di dalam ibadah salat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang Islam yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang Islam yang membantu orang miskin, orang susah, janda, fakir dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang Islam yang memelihara kemudian kemaluannya, kelaminnya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan beruntunglah umat Islam yang memelihara amanat-amanat dan menjaga janji-janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan beruntunglah orang-orang Islam yang memelihara ibadah salatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah umat Islam yang mewarisi Firdaus, hum fiha khalidun, surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ketika mereka mati, mereka sudah punya warisan di surga. Antara surga, alam kematian, alam barzakh, alam penantian, alam kubur, alam barzah namanya, dan alam bumi. Di bumi umat Islam mencari bekal sebanyak-banyaknya. Salat, puasa, zakat, syiar, dakwah, tabligh, ngajar, sebanyak-banyaknya. Infak, zakat, sedekah, sebanyak-banyaknya. Masuk ke alam kubur, yang dia rasakan apa? Kenikmatan.
Apa nikmat itu? Mereka sudah diperlihatkan jannah, meskipun mereka belum merasakan langsung, tapi mereka sudah melihatnya. Sekarang kita masuk ke dalam ruang sempit, tapi yang ada di dalam ruang sempit itu suatu penampakan keindahan yang begitu dahsyat. Tidak pernah kita melihat keindahan, kenyamanan, kenikmatan sedahsyat itu ketika di bumi. Apakah masih terasa waktu di situ? Adakah merasa sedih di sana? Adakah merasa tidak betah di situ? Melihat jannah firdaus tempatnya akan pergi. Yang ada hanya memuji. Ya Rabb, kapan aku bisa ke situ ya Rabb? Wah ya Allah, indahnya ya Allah. Tanpa terasa kiamat datang. Tak. Oh, maksud Bang Zuma kalau di Islam itu kalau dia tuh diterima ibadahnya, di apa tuh, dicatat sama kebaikannya bagus semua, dia diperlihatkan dah Jannah. Iya. Oh gitu. Jadi Walaupun nikmat dia masih belum lagi. Tapi dia seibarat gini bang. Seibarat Anda dalam sebuah kamar, Anda nonton film yang sangat-sangat Anda suka. Anda kira-kira masih menghitung waktu nggak di situ? Oh, oke, paham. Kalau yang pemain utamanya Anda, ada sebuah film di sana Anda sebagai bintang utama, kira-kira terasa nggak waktu? Anda begitu jago di sana, begitu hebat di sana, menjadi pemimpin, menjadi orang yang paling hebat di dalam film itu. Meskipun durasinya 1 bulan, Anda tidak akan pernah capek nonton. Anda penasaran, aduh apalagi, sampai kiamat datang. Inilah yang dikatakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang mati itu orang kafir. Cobalah Anda masuk ke dalam kamar atau dalam ruangan atau dalam rumah di tengah hutan, gelap gulita. Seorang diri yang menemani adalah gambaran-gambaran Anda sedang disiksa di neraka. Betah. Ya kalau kiamatnya 1 tahun, 1 miliar tahun lagi, maka selama itu juga Anda akan disiksa di sana. Kira-kira nyaman nggak ketika Anda sudah melihat video Anda disiksa di neraka? Dipancung, dimasukkan ke dalam api. Begitu dia masuk ke dalam api, meleleh otaknya, meleleh semua badannya, dagingnya, habis itu tumbuh kembali, meleleh lagi, tumbuh kembali. Kemudian dia melihat otaknya di dalam meleleh kayak minyak kelapa yang sedang dipanasin. Kira-kira nikmat nggak? Kalau nggak teriak-teriak, tolong, bom, tolong, bom, kamu mana, bom. Kalau nggak teriak-teriak di dalam, itulah yang disebut siksa kubur. Nah, sebelum itu terjadi, saya kasih perbandingan. Umat Islam di dalam Al-Quran punya warisan. Kalau warisan bung, itu milik hak kepunyaan kita, nggak boleh diganggu-gugat dong. Itu kan warisan saya. Mutlak saya harus mendapatkan itu, karena itu warisan saya. Makanya umat Islam itu mempercantik ibadah sholat. Jangan sholat yang dipikirkan Pak Bom-Bom. Allahu Akbar. Gimana ya Pak Bom-Bom kok perutnya sudah 9 tahun tidak melahirkan. Jangan. Husuk. Bentuk sholat itu gimana cara husuknya? Sadar kita. Sadar bahwa kita sedang menghadap kepada pencipta. Kalau kita dipanggil menghadap ke Pak Presiden, Pak Prabowo, kira-kira masih ada nggak pikiran kita ke yang lain? Sedang berhadapan dengan Pak Presiden ini, ngomong sama Pak Presiden, gimana saudara? Apakah saudara baik-baik aja? Kira-kira masih mikir nggak panci di rumah? Masih mikir nggak celana yang bolong? Masih mikir nggak? Nggak ada. Konsentrasi kita, kalau perlu setiap desahan napas Pak Prabowo itu kita lihat. Kalau perlu semua kata yang keluar dari mulutnya itu kita kemudian rekam. Saking dia itu bagi kita berharga. Ini kita sedang menghadap kepada pencipta langit dan bumi yang menciptakan Pak Prabowo. Maka hal itu harus kita hadirkan, bahwa saya sedang menghadap kepada penciptaku. Maka khusyuk, gak usah lagi pikir yang lain. Allahu Akbar. Duhai dikau pencipta langit dan bumi yang maha besar,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau, wahai Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu aja. Ada kasih juga ya. Oh iya bang. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada surat Rahman. Surah Ar-Rahman. Itu artinya surat apa itu? Surah kasih sayang. Di Islam itu enggak kasih aja, sayang juga, kasih sayang. Sempurna di Islam itu abangku, sempurna. Nah, satu kelebihan lagi di umat Islam itu yang tidak dimiliki oleh umat agama lain. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan. Tadi sudah punya warisan surga Firdaus. Apakah kurang? Apakah masih ada? Ada. Apa kata Allah? Jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Apa itu? Islam masuk ke Firdaus. Secara Firdaus itu adalah warisan-warisan mereka. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, keturunan-keturunannya. Mereka masuk bersama-sama. Di dalamnya berkasih sayang. Dalam kehidupan kekal, mereka dikumpulkan pada alam yang tak ada lagi kematian, tak ada lagi sana tangis, iri, dengki, kemiskinan. Yang ada hanya kebahagiaan, yang hanya ada kenikmatan. Hidup kekal bersama orang-orang yang kita cintai. Di Kristen itu tak ada. Kristen ketika mati udah selesai. Tak ada lagi hubungan dengan mereka, orang tua kita, anak kita, istri kita. Jadi buat apa membina rumah tangga di kehidupan di dunia ini? Di dunia ini hidup paling 30 tahun bersama istri, 40 tahun bersama anak, 50 tahun bersama mereka, 60 tahun berkumpul bersama. Setelah itu pisah untuk selamanya. No, saya tidak memilih jalan agama seperti itu. Saya lebih memilih bersama dengan anak-anak saya, orang-orang yang saya cintai, sampai tak ada akhirnya. Hidup kekal bersama anak-anakku, istriku, orang tuaku, adik-adikku, kakak-kakakku, paman-pamanku, semua keluargaku. Aku pingin hidup bersama mereka di kehidupan yang kekal jannah, hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Ketika umat lain mati, dah selesai, putus. Mereka tidak lagi saling mengenal, mereka tidak lagi saling bersama. Lalu bagaimana ketika kita rindu? Misalnya sekarang Anda sudah punya orang tua sudah meninggal, Anda rindu. Kapan Anda mau ketemu? Enggak ada lagi. Ternyata di kehidupan dunia ini adalah hidup untuk selamanya, untuk bersama, dan itu tak akan pernah lagi jumpa. Kami di Islam enggak. Kayak saya, orang tua saya sudah meninggal. Tapi ada harapan untuk berkumpul bersama dengan orang tua saya. Maka sepeninggal mereka, aku jadikan diri saya menjadi anak yang soleh. Sepeninggal orang tua saya, aku jadikan cucu-cucunya menjadi orang soleh. Kenapa? Supaya kami semuanya nanti berkumpul bersama di jannah. Lah kalau di Kristen, hidup semati, nggak boleh dipisahkan kecuali dengan maut. Oke, tapi setelah itu bersama enggak kalian? Enggak. Anak-anak yang kita besarkan, yang kita cintai, darah daging kita, bersama enggak kita nanti di sana? Oh, enggak. Lalu buat apa? Kalau di Islam tidak. Tetap bersama. Makanya di Islam itu ketika kita menikah, maka rumah tangga itu bukan hanya di dunia aja, tapi lanjut sampai ke jannah. Makanya di rumah tangga umat Islam itu lebih banyak cobaan. Karena itu tadi, siapa yang kuat menghadapi cobaan, maka dia akan bersama dengan pasangan-pasangannya sampai ke jannah. Maka wahai suami-suami, sayangi istrimu. Wahai istri-istri, sayangi suamimu. Orang tua, sayangi anak-anak kita sayangi orang tua kita. Supaya kita tetap bersama di jannah nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu saudara Kridol. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi Anda untuk belajar lagi,
Di Islam itu tidak ada paksaan, karena orang Islam tidak boleh memaksakan untuk orang masuk ke Islam. Kenapa? Orang di luar Islam itu adalah orang yang nikmat hidupnya di dunia. Mereka tidak ada kewajiban, mereka tidak punya aturan main yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka, melainkan aturan yang mereka buat sendiri. Ketika mereka masuk Islam, maka berat. Karena di Islam 5 kali sehari minimal mereka harus bolak-balik ke masjid. Belum lagi puasa setiap tahun 1 bulan penuh, sedangkan mereka baru jam 10 ada udah mengamuk, perutnya mau makan. Ini sebulan tidak makan. Ya, bagaimana bisa kemudian mereka diajak ke Islam tanpa kesadaran sendiri? Jadi masuk Islam wajib hukumnya kesadaran sendiri. Bukan karena Indomie, bukan karena bantuan, karena sakit dikasih bantuan masuk Islam, nggak bisa. Karena Islam itu syarat dengan aturan-aturan main. Segala-galanya diatur. Saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini tidak keliru. Kalaupun ada keliru, saya minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan saya diluruskan kembali ke depannya untuk belajar yang lebih baik lagi. Silakan. Ya Bang Zuma, terima kasih Bang Zuma. Saya banyak belajar malam ni di atas. Sama-sama, saudara. Saya fikir-fikir lagi Bang Zuma, mau login kah? Nanti ya, aku belajar lagi Bang. Ya, silakan. Nanti aku belajar lagi. Sering Amin. aku nonton nih punya masa ada lapangan, sering aku buka